Nah, dari situ memang aku berpikir bahwa apakah anak-anak yang seperti ini itu efisien dalam hal waktu atau mereka tidak sabar untuk antri. Padahalnya aku sebagai guru yang tadinya berpikir seperti tadi itu ya, dengan konteks antri ini ternyata melatih banyak hal. Kalau tadi aku menanyakan apakah itu efisiensi waktu, kayaknya sekarang aku bisa jawab bahwa waktu nggak bisa kita pikirin bahwa seefisien apapun kita melakukan sesuatu, kita nggak ada hubungannya sama orang lain. Iya betul. Itu betul, sepakat. Akhirnya seolah yang pandai melihat peluang dan celah tadi itu mungkin dianggap hal yang normal gitu kan. Malah bagus jadi Malah bagus gitu kan. bangga malah. Tuh, makanya gini, sebetulnya yang menjadi PR adalah kenapa kita harus antri gitu ya. Itu mungkin pertanyaan sederhana dan fundamental yang akhirnya sekarang perlu kita tanya ke diri kita sendiri juga. Ya. Menurutku kayak gitu. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan ya seperti biasa ya, kita di obrolan Bapak-bapak ini Siap. kita bakal obrolin hal-hal yang ya kami yakin itu akan menjadi ya overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain. Karena apa ya? Karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi untuk semua bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita-cerita aja di kolom komentar channel ini. Yes. Oke. Jadi gini, Pak Eng, Pak Bewok, malam ini tuh saya pengen ngobrol. Jadi ini udah saya catat ya. Kita tuh kan sering bicarakan Indonesia maju gitu ya. Oke. Terus juga Indonesia emas kan gitu. Indonesia Kita emas. sering banget dengar hal seperti itu gitu. Tapi menurutku tuh gini loh, omong kosong gitu. Waduh, pembukaannya udah omong kosong. Iya, soalnya ini ya hal yang paling simpel aja. Saya kan juga banyak yang ngerasain antri. Antri. Antri Oke, itu apa nih? antri itu masih sering gagal gitu loh. Dan ya paling tidak menurut keyakinan saya gitu ya. Masalah antri ini apa ya? Antri itu sebenarnya adalah tes paling sederhana nggak sih? Ya kan? Tes paling sederhana ya dari apakah ego kita itu ya sudah siap gitu loh untuk ya hidup bersama orang lain dalam publik gitu kan, dalam masyarakat, dalam society gitu loh. Wow. Jadi kalau misalkan kita nunggu giliran aja nih ya, kita nggak sanggup gitu ya, ya gimana? Jadi jangan terlalu cepat membicarakan peradaban kita bakal maju gitu. Iya sih. Iya sih. Jadi gini loh, yang pengen tak lempar tuh adalah sebenarnya sesimpel antrian itu ya ujian ego gitu. Oke. Ya nggak, pada setuju nggak? Oke. Bukan sekedar urusan baris berbaris loh antri itu. Ya, jadi Ya kan? mulai dari situ sih. Urusan ego itu kan. Mulai dari situ. Apa ya gampangan itu kalau kita ambil dari istilah psikologi itu self regulation. Self regulationnya. Iya kan? Jadi ya apa ya? Gampang itu kan self regulation itu adalah kemampuan kita itu untuk menahan gitu ya. Kemampuan untuk menahan dorongan dari diri kita itu gitu kan, supaya ya gampangannya ya supaya tidak tidak langsung mengikuti ya impuls dari diri kita aja gitu. Ada yang mau berkomentar lu nggak masalah itu? Aku masuk langsung lah ya, karena ini terkait MBG ini. MBG. Ini makan atau Mas Oke. ganteng? Kamu jadi lagi ya? Oh bukan ya, Mas Bewok ganteng. Gawang nih. Mas Bewok ganteng. Oke, jadi apa nih? apakah MBG akan mempengaruhi budaya antri? Ternyata jawabannya Gimana tuh? ya, kita buka dengan penjelasan seperti ini. Apa? Dulu sebelum ada MBG, anak-anak kan kalau makan jam istirahat itu ya, dan mereka nggak bareng gitu loh, makanya pasti ada yang jajan duluan, ada yang nanti, ada yang tengah-tengah gitu ya. Oke. Nah, setelah adanya MBG, berarti kan makannya harus bersama nih, Ya. Oke. just langsung gitu. Maka yang akan menjadi repot adalah ketika cuci tangan. Nah, disitulah konflik antri terjadi. Oke. Itu Sebelum makan dimulai ya. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau pagi kita biasanya baris, sebelum masuk kelas kita baris 3 baris. Masih ingat nggak dulu? Aku 2 sih. 2 ya, 3 Laki baris. perempuan gitu ya. saya. Dulu Nah, itu ya. Ya. itu kan untuk melatih antri masuk kelas gitu Iya. ya. Alim dan sebagainya. Eh. Tapi setelah cuci tangan ternyata berubah. Wah, tadinya 5 orang bisa tuh baris dengan antri. Tapi ketika satu orang ini misalnya lagi ngambil sabun gitu ya, yang belakangnya bisa nyerobot ngambil airnya gitu loh. Cuci tangan dulu. Karena dia merasa si yang depan ini lagi ngambil sabun, airnya nganggur gitu loh.
Ya. Iya kan? Cucinya jauhan sabun dan Enggak. air ini. Iya kan di situ kan ini Maksudnya di kan. tempat yang sama, kan? Iya, di tempat yang Ya. sama. Wow. Cuma kan akhirnya mengganggu Iya, sedikit itu kayak gitu banyak lampu ya. merah aja diterobos nanti. Mentang-mentang kayaknya kosong deh. Iya, itu Ah. salahnya. Mentang-mentang Kayaknya kosong, kosong, ya. mentang-mentang lagi pakai sabun gitu loh. Lanjut. Nah, dari situ memang aku berpikir bahwa apakah anak-anak yang seperti ini itu efisien dalam hal waktu atau mereka tidak sabar untuk antri. Gitu. Oke. Ya betul. Ini juga pengen tak lempar nih ke teman-teman. Ini belum pernah aku bahas ke anak-anak sih. Jadi aku masih yang kayak diemin dulu, liatin dulu, observasi. Mungkin sekali dua kali mereka seperti itu gitu loh, nggak setiap kali juga gitu. Artinya kalau di sekolah sendiri budaya antri udah mulai bagus. Oke. Gimana Pak Bewo? Ya satu kata kunci yang tadi kita dapat sebetulnya ini sebuah culture ya. Ya. Menurut keyakinanku antri ya kan, entah itu di usia tadi anak SD kita atau di usia kita itu sebenarnya memang akhirnya cerminan dari sebuah peradaban ya kalau aku bisa bilang ya. Ngelihat apa namanya gimana ya, mau ngelihat sebuah karakter bangsa, ngelihat karakter personal, mungkin kita bisa lihat dari hal sepele, salah satunya antri. Kalau tadi dibilang Pak Eng itu adalah apakah ini menjadi apa tadi ya? Efisiensi waktu efisiensi anak-anak waktunya biar gitu kan. cepat gitu. Aku mungkin ngeliatnya gini, lebih menariknya gini, apa sih yang diajarin orang tuanya si anak tersebut di rumah, apa namanya terkait dengan ini ya loh, apa namanya tadi mungkin self regulationnya ya, apakah jadi aku bertanya gini, apakah jangan-jangan memang karena orang tua kita nih ya yang suka ngeburu-buruin anak gitu ya kan, ayo harus ini, ayo harus itu gitu loh. Iya sih. Yang apa namanya, yang seolah-olah orang tua tuh pengen anaknya as if yang orang tua ini pengen gitu, kebayang maksudnya ya. Iya. Yang aku mau bilang adalah jangan-jangan gitu kan kebiasaan kita bapak-bapak ibu-ibu yang ada di era ini tuh tadi anak tuh cepetnya tuh cepat itu baik gitu ya. Cepat itu baik. Ayo kak, ini, ayo nak kayak gini, ayo begini, ayo begitu. Jadi terlalu too much ini loh, commandingnya itu loh. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena contoh ya ngantri, termasuk kan di tol atau mungkin ya let's say di lampu merah misalnya, atau di jalan raya. Aku paling senang berkendara gitu ya. Yang paling kerasa di Jakarta. Ini sorry bapak yang lagi nonton mungkin di Jakarta gitu ya. Aku di Jakarta juga ngendarain mobil. Kita ngeliat di lampu merah. Lampu merah tuh di Jakarta tuh mostly secara umum lah ya. Ruas jalan tuh kan ada 3 gitu ya. Sampai 4 lah ruasnya loh. Ya, ruasnya. Nah, tapi ruas itu memang kalau jalurnya 3 berarti bisa diisi sampai 5. Paham nggak? Jadi kayak satu ruas tuh bisa 2 mobil gitu loh. Kanan kirinya kan. Apa namanya? Artinya kayak ada gini loh, kayak ada persepsi bahwa wah aku harus cepet nih, aku lagi buru-buru nih gitu loh. Jadi wah ini ada kesempatan nih, ada celah nih, ada celah nih gitu kan. Jadi yang tadinya harusnya satu ruas satu mobil, ini diisi wah bisa masuk gitu. Jadi ngikutin ke belakangnya semua. Nah yang kulihat adalah itu bapak-bapak kan nyetir gitu, ibu-ibu nyetir gitu kan. Jangan-jangan kebiasaan ini memang terus diturunkan ke anak-anak. Tuh ada yang cepetan ya gitu loh. Iya. Serobot gitu ya kan. Pokoknya kamu harus cepat. Tanpa sadar anak ini mungkin terbentuk ya kan. Ayo, aku harus cepet nih gitu. Wah, ini ada yang kosong nih. Wah ini lama nih kayak gitu ya kan. Jadi kalau aku ngeliat lebih ke kalau tadi ada pendekatan ininya, psikologisnya bahwa self regulation tadi berkaitan dengan self regulation. Kalau aku condongin adalah lebih ke culture yang diturunkan nih dari orang tua ke anaknya ini gitu ya kan. Iya, ya akhirnya merusak self regulationnya itu. Merusak self regulation. Dari yang aku tangkap tadi gitu kan, dari yang apa yang udah diobrolin Pak Bewo, Pak Eng tadi. Intinya kan antri itu bukan sekedar soal sabar loh, ya nggak sih? Of course. Iya kan. Antri itu soalnya tadi kita latihan menundukkan ego kita itu kan di hadapan ya hak orang lain dalam bermasyarakat. Itu dia. Dan yang paling problem tuh yang tadi ketika ada orang yang pintar nyerobot antrian. Ya. Itu malah yang terpuji itu soalnya itu yang benar. Soalnya itu cerdik gitu loh. Oke. Iya nggak sih? Iya. Kalau kita pintar cari cerah gitu, cerah lagi, celah gitu kan. Kayak tadi tuh orangnya lagi nganu sabun, aku nyerobot dikit ah. Iya. Kemampuan melihat celah itu soalnya itu yang bagus gitu loh. Soalnya yang bagus. Ya itu bukan cerdik namanya.
Iya nggak sih? Iya, iya. Itu kan sebenarnya apa ya? Itu merusak kepercayaan dan bahkan keseimbangan sosial gitu loh. Oke. Antri ya udah antri aja, harusnya kan Iya. gitu ya kan. Jadi akhirnya ketika budaya itu dilanjutkan terus menerus, Yep. kita nggak mau melatih dari diri kita terus nanti ke keturunan-keturunan kita, ya akhirnya selalu orang yang apa ya, orang yang tertib itu bakal kalah sama orang nekat gitu loh. That's it, itu dia. Iya kan? Aku nambahin sedikit ya, itu betul sepakat. Akhirnya seolah yang pandai melihat peluang dan celah tadi itu mungkin dianggap hal yang normal gitu kan. Malah bagus jadi Malah bagus gitu kan. bangga malah kadang. Betul, makanya gini. Makanya gini, sebetulnya yang menjadi PR adalah kenapa kita harus antri gitu ya kan. Itu mungkin pertanyaan sederhana dan fundamental yang akhirnya sekarang perlu kita tanya ke diri kita sendiri juga. Menurutku kayak gitu. Sederhananya adalah ketika kita atau bapak-bapak ya teman-teman lagi nonton gitu misalnya ya, tadi di lampu merah aja gitu kan, ada apa namanya, kayak orang saling selip lah gitu ya kan. Pasti kalau misalnya jalannya diserobot gitu ya kan, karena entah di posisi kita sudah merasa posisi kita benar, terus ada yang nyerobot lah gitu, itu juga egonya naik dong. Aku sih naik ya, kalau aku pribadi aku naik gitu ya kan. Bahkan motor paling sering tuh motor gitu kan, mobil, entah karena memang ini hak kita, merasa ini hak kita, jalan ruas jalan kita ya kan, atau kita yang duluan juga, atau mungkin dengan alasan apapun lah, orangnya juga pandai mengambil celahnya tadi juga dengan alasannya sendiri. Yang aku lihat adalah ini lebih kepada kita ya kan, aware nggak sih dengan diri kita sendiri dan orang lain, yang pertama. Makanya pertanyaan kenapa kita harus antri, itu sebenarnya kita punya jawabannya apa enggak gitu aja loh ya kan. Iya ya. Ya itu kalau yang aku catat gitu ya dari ilmu sosial di situ tuh berkaitan dengan civic discipline. Ya di mana itu berarti kan gampangannya ya disiplin untuk kita nih sebagai anggota masyarakat gitu ya, supaya mengikuti aturan bersama itu tadi gitu kan. Itu tuh bukan karena kita takut dihukum gitu loh, namanya dalam civic discipline, tapi ya karena kita harus sadar tuh kalau namanya ruang publik ya itu tuh memang bakalan bisa tertib ya kalau semuanya saling tertib, semua orang menahan diri gitu. Kalau satu orang ya tadi sekali lagi lebih memajukan egonya ya keseimbangannya rusak gitu kan. Iya. Dan mungkin biasanya ibu-ibu nggak sih ini? Bapak sih semua latih cewek. Dan yang jadi masalah tuh sekarang gini ya, dan kayak tadi misalnya dilanggar gitu kan hak kita. Untuk di masyarakat yang normal, yang artinya mungkin terjadi pelanggaran 1-2 aja, kayaknya oke lah kita mengalah gitu kan. Tapi dengan keadaan kita yang sekarang ya kayaknya nggak boleh lagi deh. Aku lebih setuju sekarang udah bukan yang waras ngalah loh, yang waras harus keras sekarang. Maksudnya yang kayak gitu tuh karena nggak dapat sanksi sosial. Coba sekali dia nyerobot, royok langsung tuh. Minimal dibacotin rame-rame lah. Itu aja balik ngegas loh orang kayak gitu. Masalahnya ini sangat relate dengan pengalaman. Nanti mungkin Pak Eng juga punya pengalaman. Aku pernah ada di satu situasi yang dimana lingkungan sosial malah menormalisasi gitu. Iya. Jadi konteksnya aku cerita sedikit ya. Konteksnya di pertigaan gitu ya kan. Belok kiri itu langsung. Nah, ketika langsung dari depan sana kan harusnya dia di sisi kanan kita ya. Di sisi kirinya mereka, sisi kanan kita. Dia ada kendaraan gitu ya, masuk di jalur kanannya dia, di mana jalurnya kita. Iya, jalur kirinya kita. Jadi ketika aku masuk, dia pengennya belok kiri tapi lewatnya kanan. Si Pak Bewok yang mau belok kiri. Aku lagi belok kiri. Dia mau belok kanan. Dia belok kanan. Tapi dia masuk ke jalur kita. Dimana posisinya momennya pas banget aku lagi belok kiri, nah dia langsung ada di sisi ruas kita loh. Iya sih. Iya kan? Itu ngirit beberapa meter sih menurut dia loh. Menurut dia. Iya itu tapi tadi yang nggak tertib gitu loh. Nah, akhirnya gitu kan. Akhirnya ketemu dong sama aku kan, karena aku posisinya di belok kiri dan aku di ruas yang di aku belok kan. Aku bukan berusaha sih, akhirnya aku juga sepakat bahwa yang waras harus keras gitu kan ya, karena posisi jalanku belok kiri gitu loh ya kan, secara aturan mana sih, ayo kita bukti-buktian undang-undang belok kiri langsung loh gitu ini ya, gitu. Di ruas yang lagi belok langsung. Betul di situ. Nah, pas aku kerasnya yang tadi aku kerasin itu aku klakson. Aku lagi pakai mobil, yang nyerobot ini motor. Oke ya, bukannya aku sok itu, tapi dalam rangka lu salah gitu ya. Iya. Aku berusaha ngasih inilah ya, pengertian lah, pemahaman lah. Memang cara aku diklakson, aku buka kaca. Aku nggak teriak, aku cuma bilang,
sorry, aku teriak, tapi aku nggak yang konteks marah membabi buta, enggak. Aku cuma pengen tahu, ngasih tahu kalau bro jangan di sini nih jalur saya. Aku pengen bilang itu konteksnya, cuma aku teriak, woi gitu kan, aku bilang gitu kan. Udah gitu doang, nggak ada sumpah serapah, komentar nggak keluarin. Yang tadi aku bilang, sosialnya malah lingkungan sosial malah menormalisasi. Ada yang bilang kayak gini, ini pakai bahasa Jawa, ini kejadian di Cilacap, ini pakai bahasa Ngapak bilang kalem bayar sih ngapa gitu loh, kalem bayar sih ngapa, santai aja gitu. Santai aja. Satu, yang kedua sabar ya gitu kan. Ya, Karena gitu, terus gue bilang gimana ya? iya kan, maksudnya aku cuma ngeliatin orangnya aja yang kalian bilang apa, terus apa itu sama ada aku singkat dia bilang reang lah gitu, apa berisik lah gitu kan, karena kan klakson ya kan. Nah si orang yang tadinya ada di jalur ini dia sepolos itu gitu ya kan, sepolos itu masuk ke barisannya dia lagi kan gitu kan. Terus aku bilang oke, ini orangnya tak liatin mukanya. Terus aku gak habis pikir aja gitu ya. Tapi aku bilang menormalisasi lingkungan sosial ini gitu. Jadi yang benar yang disuruh sabar, yang benar disuruh santai. Kayak gitu kan. Itu aku yang nggak suka tuh di situ tuh kalau ada orang yang teriak tuh soalnya itu yang salah. Yang teriak soal yang salah, soal aku yang Padahal salah. gini maksudku gimana ya? Kadang orang kalau di posisi benar marah tuh wajar loh. That's it, itu Iya aku kan? bilang. Dan aku yang paling sebel lagi, aku yakin kenapa di situ ternormalisasi yang tadi yang salah itu kan dia udah bukan salah perkara dia belok ambil jalur, cara belok kanannya kayak gitu tuh udah salah. Betul. Iya kan? Harusnya kan begini, ambil jauh, bukan motong gitu. Itu dia tiga penting. Kan berarti SIM-nya nggak ada. Mbak. Itu aku pertanyaannya kan. Dan yang paling gimana? masalah tuh gini, aku yang paling ini mungkin jadi melebar ya. Oke, Ini kan kasusnya karena dirimu bawa mobil, Pak Bewo. betul. Iya kan? Betul. Orang kita tuh aku yang paling sebel sebegitu munafiknya gitu. Asik. Pengen jadi orang kaya, tapi ngelihat orang kaya nggak seneng. Kan Akhirnya orang yang bawa mobil yang disalahin, Iya. daripada yang bawa motor. daripada yang salah walaupun tadi dia bersalah tapi dia bawa motor jadi salah bener gitu loh. Kayak ada soal perjanjian sosial yang tidak tertulis bahwa mobil itu gimana ya, sepeda lebih lemah, pejalan kaki lebih lemah dari sepeda lebih lemah dari motor lebih lemah dari mobil. Iya. Artinya kalau siapa yang paling gede kendaraannya Itu yang salah. Itu yang salah. Ya, makanya. itu yang menjadi apa ya? Nah, aku lihat tadi di masyarakat Itu tuh kayak gini. karena nggak ada yang mau keras melakukan itu. Coba kalau semua yang waras ya. Yep. Ini kritikan juga tuh buat yang waras tuh tolong lah mulai sekarang jangan diem gitu loh. Ya, mulai dari antri itu tadi ya, mulai untuk mengingatkan gitu loh ya. Aku bahkan udah sangat mode siap berantem udah dari antrian itu. Udah kayak gitu. Aku tiga kali dorong ibu-ibu. Maksudku aku udah persetan gender ya, sorry to say, egaliter aja. Kamu ngelanggar antrian mau perempuan mau apa ya tak tarik. Yep. Nonsen masalah emansipasi di sini gitu loh. Yep, betul. Maksudku jangan menguji kesabaran orang yang kamu nggak bisa uji gitu loh. Kamu nggak tahu batasnya mana gitu kan. Dan memang kebetulan posisi itu selalu dilalap pas ada orang yang antrian tuh moodku lagi nggak enak. Enggak, coba ya ceritanya gimana tuh, lagi ngantri apa terus Ya biasa di gimana? minimarket. Oh, di minimarket. Kita udah Iya, itu paling sering sih. Tiba-tiba kok dia main masuk. Iya. Tapi ngomongin antri ini lagi ada fenomena rame nih. Apa nih? Beberapa minggu lalu lah. Jakarta ya, jalan Jakarta, Alphard. Mobil Alphard hitam. Oh ya gitu. Ya karena itu Ya. itu Oh, iya. terekam di CCTV sih. Iya. Maksudnya apa bulan kita hari ini ternyata ada real case-nya yang kemarin baru kejadian. Yang satpam itu nggak sih? Satpam. Iya, satpam. Posisinya udah betul, lampu pejalan kaki udah dipencet dan udah hijau lampu pejalan kakinya loh. Ya. Maka ruas itu harusnya berhenti ya kan. Dan Iya. udah ada satpam yang menolong orang nyebrang. Lagi nyebrang, bener-bener lagi nyebrang, mobil tuh lewat gitu ya kan. Iya. Aku bilang nggak, ya oke lah. Maksudnya perkara berikutnya sih yaudah lah. Cuma maksudku itu salah satu contoh gitu ya kan yang kita bahasin bahwa Iya. suatu sih, maksudnya yang mau mengendari pun bukan orang yang nggak punya pendidikan, nggak punya jabatan, nggak punya privilege lah, aku bilang gitu ya kan. Yang nyetir lah, apalagi mobilnya Alphard gitu maksudnya gitu kan. Tapi mesti segitunya nggak bisa menghargai kan orang yang lagi jalan kaki gitu. Ya, karena Emang udah diatur sama lampu kan gitu gimana lah. lagi ya sekarang tuh karena pendidikan itu segitu inflasi di tempat kita gitu kan. Simulasi. Dan banyak juga kekayaan yang bisa ditempuh tanpa kerja keras gitu. Jadinya seolah hal-hal seperti itu jadi privilege yang mereka harus disembah-sembah gitu loh. Oke, betul. Tapi Boleh buat antri. betul. Tapi memang gini loh, maksudnya pertanyaan paling basic kan, akhirnya kembali lagi kan. Kenapa sih kita harus antri gitu ya kan? Itu yang akhirnya mungkin lupa gitu loh. Iya, Jadi nilai civic buat disiplin itu tadi. civic disiplin. Karena gini loh, Iya, kita tuh ya dari dulu, seingatku gitu loh. Nggak tahu sekarang ada nggak, nanti kita konfirmasi ke Pak Eng dalam
pendidikan Konteks di pendidikan sekolah. ya. Ha. Kita tuh nggak pernah yang dibiasakan karena antri nerobos lampu merah gitu kan, dia bertahan di lampu merah gitu kan. Intinya sesuatu yang berbau society itu tuh nggak bisa sekedar dikasih tahu, I see. harus dilatih seperti kita udah sering bilang di Oke, episode iya sebelumnya benar gitu kan. benar. Kecerdasan emosi itu perlu dilatih loh, perlu dibiasain. Nah kita tuh nggak pernah dibiasain kalau kita ini bukan siapa-siapa dalam society. Orang tuh selalu ngerasa dirinya penting gitu loh. Oke. Aku lagi buru-buru, ya emang lu doang Emang buru-buru gitu lu loh. buru-buru. Pala lu buru-buru, gue juga buru-buru kan gitu. Itu menarik. Di sekolah gimana Pak? Pendidikan Nah sekarang gimana tuh? Ada nggak mengarahkan situ untuk apa ya? Ya kamu tuh gini, jadi maksudnya gini yang biasa aku lihat di negara-negara lain itu adalah diajarin kamu harus mendengarkan pertama itu ya gurumu, temanmu, orang tuamu gitu kan. Tapi juga nggak melupakan diri sendiri. Harus menghargai diri sendiri. Ada loh menghargai diri sendiri itu kan. Iya. Dan itu tadi kamu dalam society ya itu bukan siapa-siapa. Kepentinganmu harus berjalan seiring dengan society gitu. Semangat. Bukan seolah kadang kan kita terlalu muluk ya bilang kepentingan umum harus dahulukan, nggak gitu. Kepentingan umum ya harus sejalan gitu kan. Tapi kita jangan lupa kita bukan siapa-siapa loh dalam society gitu loh. Nah kalau semua orang merasa seperti itu kan, semua orang menahan diri, ya civic disiplin tadi ini ya terjadi gitu kan. gitu ya. Ya memang sih kalau kita mau bilang apakah tertib itu penting ya nggak penting juga gitu loh. Ya banyak binatang nggak penting, hidup-hidup aja gitu kan. Cuma ya masa sih pengen nggak pengen tertib gitu. Benar. Gimana Pak dari sisi pendidikan itu yang gimana? kayak pada akhirnya deh di sekolah itu tidak diajarkan untuk bagaimana untuk hidup bersama orang lain. Artinya itu diajarkan tapi secara tersirat gitu. Tersirat. Nggak isek. Nggak Dia isek. pertanyaan kenapa kita harus antri kayak gitu nggak isek dia. Iya, eksekusi mungkin masuk di beberapa PPKN materinya kita Persatuan Indonesia dan ada kemanusiaan yang adil dan beradab gitu-gitu. Berarti masih dalam teoritis. Iya, ada juga teorinya. Cuma yang hidup bersama ini yang kita pengen fundamentalnya dapat gitu loh ya. Iya. Itu yang kayak itu loh. iya. Bahkan untuk kayak tadi Pak Magang bilang kita tuh bukan siapa-siapa di society. Itu tuh nggak pernah aku denger gitu loh, maksudnya. Iya. That's it ya kan. Iya, kita di kelas pengen jadi nomor 1, kita pengen jadi yang paling pintar, kita pengen yang paling bagus, kita yang pengen ditepuk tanganin. Nah, Kita merasa ingin penting gitu loh. Nah itu yang jadi problem gitu loh. Ya, makanya ini Seolah kita tuh gini loh. Aku nggak menolak setiap orang itu adalah tokoh utama dalam hidupnya. Ya, Tapi dalam bermasyarakat kadang kamu juga harus bisa jadi role support. betul. Ini yang baru aku pengen apa ya? Membuka wawasan baru ya. Maksudnya kalau dulu aku berpikir bahwa setiap anak adalah tokoh utama dalam hidupnya sendiri gitu ya, kisahnya sendiri. Ternyata kalau dalam society ya kita bersama-sama. Iya. Gak ada tokoh utama, maksudnya ya kita hidup bersama. Dan itu gini loh. Ketika kita taat di jalan, taat antrian gitu kan, taat dalam ya civic disiplin tadi, itu tuh kolaborasi gitu loh. Jadi kita tuh selalu kayak bilang, orang Jepang tuh individual, orang Skandinavia itu pada individual. Enggak. Mereka tuh cuma nggak ikut campur urusan orang lain aja. Kalau kita kan yang dibilang nggak individual tuh yang kalau ke tetangga, kamu kok belum nikah, itu tuh yang bersosialitas. Dan itu sangat maaf sangat BODO gitu loh. Ya seharusnya namanya kolaborasi, namanya kita tuh hidup bersosial, yaitu tadi kita nahan diri di nahan ego kita itu kan di masyarakat gitu loh. Urusan pribadi ya urusan masing-masing. Malah itu ya. Kalau kita balik urusan pribadi kita urus. Iya, benar-benar. Giliran yang harusnya kita berkolaborasi malah egonya naik gitu. Naik ya. Aku sepakat sih. Kalau ada yang mau tambahin lagi kalau aku cukup. Kalau tambahanku itu tadi kayak padahal aku sebagai guru yang tadinya berpikir seperti tadi itu ya. Dengan konteks antri ini ternyata melatih banyak hal. Kalau tadi aku menanyakan apakah itu efisiensi waktu, kayaknya sekarang aku bisa jawab bahwa waktu nggak bisa kita pikirin bahwa seefisien apapun kita melakukan sesuatu, kita nggak ada hubungannya sama orang lain. Iya betul. Gitu. Karena kalau udah berkaitan dengan orang society gitu kan, pragmatis tuh bisa diabaikan gitu loh. Nggak selalu harus pragmatis dan utilitarian. Dia pengen waktu kita. Mereka juga pengen. Iya, makanya kita harus saling menghargai ya. Ya itulah perlu
Mungkin di sini kita bisa mulai lah dengan diri kita, terus ya anak-anak kita dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah juga, ayolah kita bareng-bareng lah kita perbaiki society kita gitu loh. Karena nanti mereka yang bakal jadi presiden gitu. Yang sekarang dia sudah lah gitu kan. Halo teman-teman, sebelum aku close. Kalau dari aku gini, aku akhirnya tadi ya dari cerita ini aja aku pribadi ya menurut keyakinan aku nemu satu benang merah bahwa kayaknya bener deh transfer nilai dari orang tua ke anak ini yang menjadikan kunci juga ya. Menjadi kunci culture tadi ini nih apa yang kita bahas ini menjadi kunci untuk menjadi mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas, apapun rasa kebangsaan yang sedang kita bangun. Kenapa aku bilang begini? Karena tadi ketika kita bicara ya, kita sepakat bahwa bersosial itu adalah kita merasa bukan siapa-siapa seharusnya, ya kan? Yang terjadi hari ini adalah mungkin ya kan masih ada di teman-teman di sini yang menitipkan anaknya saat menitipkan pesan ke anaknya saat mau berangkat sekolah. Nah, belajar yang baik ya, biar pinter, biar juara 1. Jadi memberikan anak ini sebuah target. Jadi juara 1 ya gitu. Kan tadi padahal kita sepakat bahwa you are nothing gitu loh. Kamu mau ranking 1, mau ranking 2 dan seterusnya. Bukan bermanfaat buat masyarakat. Masuk gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan itu loh yang terjadi hari ini. Bisa jadi salah satu. Bahkan aku yang sorry ya motong dikit, yang aku tangkap dari Pak Bewok tadi, dari yang dibicarakan pertama juga. Ya ada tekanan ego orang tua, akhirnya bisa diikut-ikutan ego saya harus jalan di luar. Iya kan? Bahkan terus ketambahan tadi juga Pak Magang sampaikan, if kalau misalnya nggak tercapai target itu, maka ada rasa takut bahwa aduh aku nggak bisa ranking 1 nih, gimana nih segala macam itu loh. Jadi jangan-jangan memang itu adalah sebuah kesalahan orang tua yang masih ada sampai hari ini gitu kan. Makanya dari situ aku berusaha untuk aku pribadi ya di keluarga aku menitipkan ke anak yang lagi sekolah SD ini, aku bilang, kakak mau ranking 1, 2 dan seterusnya nggak ada masalah buat abah sama Uma. Yang penting adalah apa yang akan pelajarin itu dapat jadi ilmu. Ya kan? Dan minimal bermanfaat buat kakak. Jadi itu yang selalu pesan. Jadi kan kalau anak lagi antar kan naik motor, naik mobil gitu kan, selalu narasi itu terus itu. Sepanjang jalan tuh aku bilang, kak ini gimana gini. Sampai pada detik pas sudah dia mau masuk ke sekolahnya, gerbangnya, aku antar juga sampai luar. Dapat ilmu ya kak. Gitu. Itu aja yang aku pesanin. Terus nanti di lain kesempatan aku bilang mau ujian misalnya, kakak mau naik berapa dan segala macam, nggak ada masalah buat abah Uma. Betul. Proof kalau itu bermanfaat buat kamu ya, itu sih. Aku sedang memutus kesalahan itu mungkin gitu ya kan. Ya bahkan gini loh, kita tuh juga kadang tuh gini ya, bukan kadang mohon maaf banget. Kita sering lupa dengan budaya luhur kita sendiri. Yaitu yang paling ini aku udah jarang dengar tapi ada. Butuh satu kampung untuk mendidik satu orang anak. Asik. Jadi bahkan bukan sekedar nilai kita sebagai orang tua ke anak kita, tapi kita bersama nih sebagai orang dewasa ngedidik anak di lingkungan kita gitu loh. Ya sekarang di rumahnya dididik oke, di luarnya itu jadi bangsa main cerita. Benar ya kan? Iya. Lingkungannya juga tuh berpengaruh. Itulah padahal kita udah punya budaya luhur loh gitu kan. Tapi gimana sih itu kita bahas di episode yang lalu lah. Terlalu banyak lihat parenting luar, kita lupa kita punya budaya luar juga. Oke lah, jadi pokoknya gini ya. Mungkin antri itu kelihatan sepele ya nggak sih? Kelihatannya sepele. Tapi justru karena hal sepele itu adalah yang paling jujur gitu loh. Ya kan? Dimana ya di situ di antri itu nggak ada pidato moral gitu kan, nggak ada juga kalau tadi saya udah tak catat, nggak ada slogan nasionalisme bahkan di situ, ya kan? Terus juga gampang itu cuma ada satu pertanyaan aja di situ gitu loh. Itu adalah apakah kita mampu loh menahan diri ya ketika nggak ada yang maksa, ya kan? Nah, iya betul. Kalau dipaksa sih anak-anak bisa, tapi kalau ini ngantri giran tiba-tiba ada celah dikit, tahan ya. Jadi kalau jawabannya ternyata kita nggak bisa kita menahan diri ketika tanpa dipaksa itu kan, bahkan untuk sesepele antri gitu ya, bahkan yang paling sering itu antri ATM gitu kan, bahkan antri di minimarket ya udah sih jawabannya kita nggak kekurangan aturan. Jawabannya emang kita nggak mau sadar aja untuk maju dan nggak usah bicarakan bangsa kita akan maju tuh, ngomong kosong, udah itu aja. Oke lah, jadi pokoknya itu aja dalam episode kayak ini ya. Terus tumbuh bersama kami di Bapala, di mana kita akan terus obrolin hal-hal yang saya yakin dan kami yakin
itu menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat semua bapak-bapak yang jarang bercerita, boleh banget curhat-curhat di Cerita kolom aja. komentar channel ini. Ya. Oke lah, sampai ketemu lagi di bapak-bapak lain di mana obrolan Obrolan bapak Bapak bukan bukan basa-basi. basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.